terus ngaturan kita. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Seperti janji saya kemarin, di video ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Di sini saya akan kasih tahu tentang cara setting, cara penggunaan, kemudian review, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya bisa upload ke Strava. Let's go. Oke, yang pertama kita tahan tombol on off sampai menyala. Kemudian akan muncul pack 1, ada tulisannya speed, ini speednya berapa, kemudian waktu jarak tempuh, kemudian distance, dan ada heart rate sensor dan cadence sensor, dan indikator berarti juga ada dan terlihat. Kemudian di packs kedua ada average speed dengan hitungan kilometer per jam, ada tulisan ALT juga, ada gradient juga, kemudian average-nya, heart rate sensor, dan cadence sensor. Kemudian di packs ketiga adalah maximal speed dengan satuan sama juga kilometer per hours, kemudian ada keterangan waktu, kemudian auto atau sejauh mana kita goes, kemudian maksimalnya cadence kita dan heart rate sensor kita. Kita katakan lagi, kita akan kembali ke pack 1. Untuk matikannya, tahan tombol on off-nya. Yang selanjutnya adalah cara setting dengan menekan tombol dua-duanya secara bersamaan. Ini adalah setting compare-nya dengan heart rate sensor dan cadence sensor. Kemudian pack 1 itu adalah diameter washlet kita atur sesuai dengan diameter washlet kita dengan menekan tombol yang ada di kiri, kemudian disesuaikan dengan washlet kita. Kemudian di pack 2 itu ada satuan atau acuannya, kita pakai kilometer per hours atau mph. Kemudian di pack ketiga itu adalah set time zone di negara Indonesia. Negara Indonesia menganut time zone yang plus 07, dan setelah diklik lagi ini akan secara otomatis waktunya menyesuaikan ke negara Indonesia, yaitu pukul 14.28. Ini saat saya take video, saya buktikan ini pukul 14.28 dan secara otomatis tersambung dan terintegrasi dengan waktu yang ada di Indonesia. Oke, langkah yang selanjutnya adalah cara penggunaan, bagaimana cara kita untuk merecord pada awal sebelum kita goes. Jadi yang pertama adalah kita tekan tombol play-nya, kemudian ada indikator tulisan play, dan itu akan otomatis berjalan dengan sinyal GPS-nya yang sudah kelihatan ada, itu artinya kita udah bisa jalan. Kemudian kita langsung aja coba jalan. Nah, keadaan kedua di sini adalah ketika kita berhenti atau kita sedang istirahat, ada indikator bahwa itu artinya ketika tanda pause ada tulisan A, itu artinya auto pause, dan ketika tidak hal yang itu harusnya kita setting secara manual atau ketika terus menekan pause secara manual untuk berhenti. Dan ini adalah keadaan ketika kita selesai quest, kita tinggal saja menekan tombol play yang lama, kemudian akan mereset secara sendirinya. Nah, kita udah tersimpan di unitnya, tinggal kita konekkan ke aplikasi dan sync, kemudian kita bisa upload ke Strava. Setelah itu kita bisa matikan unitnya. Nah, kali ini saya akan contohkan bagaimana cara menyambungkan antara unit dengan aplikasi yang ada di phone kita. Kita klik saja source, ini aplikasi di Play Store-nya ada. Kemudian kita hidupkan lokasi dan Bluetooth, tapi sebelumnya unitnya kita hidupkan terlebih dahulu, kemudian kita klik connect. Nah, kita langsung searching secara otomatis, kemudian kita klik unitnya kita, dan ini tampilan ketika kita sudah terhubung dengan unitnya. Kita klik sync sampai menyinkronkan dari unit ke handphone itu sampai selesai.
Nah, itu sudah selesai. Ketika sudah selesai, dan secara otomatis akan muncul di aktivitas yang ada di HP kita. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita buka, akan ada tampilan petanya. Kemudian kita bisa atur tampilan maps-nya. Ada 3 pilihan: activity, chart yang menampilkan data dari kita goes, kemudian dari datanya secara detail, secara statisnya ada di data. Nah, kemudian cara kita upload ke Strava adalah klik profile, kemudian connect with Strava. Pastikan Strava kita sudah connect dan aplikasi SOS kita. Nah, ini saya sudah connect, itu tertera jelas bahwa kita sudah upload ke aplikasi. Kita tunggu 3-5 menit dan itu sudah akan terupload di Strava secara otomatis. Nanti akan ada notif dari Strava kalau uploadan kita udah siap dilihat di Strava. Nah, ini contohnya yang udah saya upload ke Strava. Itu akan ada tulisannya upload by source. Nah, itu artinya diupload dari source. Nah, itu semua tadi penjelasan dari saya, mulai dari fitur-fitur, cara setting, cara penggunaan. Nah, untuk kali ini yang terakhir adalah review dari saya adalah ini Cyclecom, sangat worth it sekali untuk kalian beli. Selain murah, fiturnya udah dapet semua, dari GPS, guidance sensor, speed sensor, kemudian header sensor, kalian udah dapet semua. Saya udah tes dicoba di tanjakan, dan gradiennya pun akurat sekali dengan tanjakan yang ada dan sebenarnya. Kemudian saya tes juga speed, dan hasilnya memang sangat akurat sekali, seperti yang saya gunakan Strava, hampir sama dan memang sangat akurat. Mulai dari speed, kemudian average, dan maksimal speed, itu saya buktikan dan saya jelaskan bahwa ini sangat akurat sekali. Mungkin cukup sekian video dan review dari saya. Untuk kritik, saran, mohon untuk tulis di kolom komentar. Dibantu juga untuk like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk buat videonya. Salam goes.